Akbar. Oke, yo standby Diin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Antv. Senang sekali rasanya saya Mona Ratuli bisa kembali lagi hadir ke hadapan Anda dalam Curhat bareng Ustadz. Semoga pada pagi hari ini kita bisa kembali mempertebal keimanan kita lewat diskusi dari Anda pemirsa di rumah yang ingin curhat mengenai permasalahan Anda dengan seorang Ustadz yang sudah standby pada pagi hari ini, sudah segar pagi-pagi, ingin sekali mendengar suara Anda pastinya yang akan menelpon ke sini Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Senang Sehat, banget ya Mona. Ustadz. Alhamdulillah Ya. sehat. Dan pemirsa di rumah, Anda masih bisa telepon terus ke 021-8511-836 untuk berbicara langsung dengan Ustadz Wijayanto ya Ustadz ya. Ya, Boleh insyaallah. curhat mengenai apapun Insyaallah. permasalahan Anda karena Ustadz Wijayanto akan standby di sini sampai pukul 5 nanti untuk mendengarkan curhat Anda pastinya. Dan masih bisa terus SMS ke 9123 dengan format seperti biasanya Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan. Dan kami juga masih terus menantikan email Anda di cbu@an.tv. Boleh berisi pertanyaan, kritik dan saran untuk kami juga kami akan terima insya Allah. Dan Ustadz sambil menunggu telepon yang masuk, sudah ada SMS nih yang masuk pada kita yang curhat mengenai ingin menikah Ya, dengan seorang alhamdulillah. wanita yang hamil. Tapi bukan si yang ingin mengawini ini yang menghamili Ustadz. Gimana tuh hukumnya? Tapi si ya. laki-lakinya juga ikhlas sih. Iya, pertama keinginan menikah itu adalah sebuah sunnah. An-nikahu sunnati man raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnah Rasulullah. Orang yang membenci nikah, dia bukan golongan Nabi Muhammad, bukan golongan orang Islam. Dia golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Jelek itu. Jadi orang harus mau menikah karena memang nikah itu adalah sunnah yang dibesarkan. Yang kedua, nikah juga punya aturan. Di antaranya aturan pernikahan adalah tidak boleh mencampurkan mencampurkan sperma dalam satu rahim. Jadi jangan sampai satu rahim tapi jadi Salome, satu lubang rame-rame, semua ikut kontribusi di situ. Ini bukan koperasi, ini bukan firma atau PT, bukan yang bisa di-sharing. Seharusnya ada masa iddah, yaitu masa di mana seorang wanita boleh dinikah. Misalnya kalau dia hamil, maka nunggu sampai lahir. Kasusnya adalah wanita yang itu sedang hamil maka ditunggu sampai lahir. Kalau ikhlas nggak apa-apa sih, tapi mesti tunggu Ya sampai mestinya itu lahir namanya anaknya khitbah dulu. saja, khitbah saja. Khitbah itu adalah satu pertunangan saja, tetapi tidak melahirkan hubungan suami istri dan kewajiban suami istri. Khitbah itu dilakukan boleh itu pertunangan saja. Jadi tanda prestasi bahwa dia perempuan akan hamil, ya. Ustaz. Memang ada pendapat lain kalau kasusnya berbeda. Misalnya kalau dia nikah dengan orang yang menghamili, memang masih ada berpendapat. Misalnya Imam Hanafi masih membolehkan karena dia tidak mencampurkan sperma dalam satu rahim. Tapi kalau tetap kasusnya seperti kasusnya ini harus nunggu masa iddah. Nunggu masa iddah dulu. Menikahnya adalah setelah kelahiran. Oke, Ya. baik. Sudah ada penelpon yang masuk, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Iya, selamat pagi Bapak. Dengan Pak siapa? Dengan Pak Bagus di Jakarta. Iya, Iya, gimana di Pak Jogja. Bagus? Oh, tetangganya Ya, tetangga. Nanti Pak kalau Wid nih. belum selesai dijawab di rumah. Yuk. Silakan, Pak. Iya, gimana Pak Bagus? Nah, ini Pak, saya nikah 6 bulan yang lalu. Iya. Kalau istri saya sebenarnya nikah dengan terpaksaan, pun sebenarnya kita udah pacaran 1 tahun. Setelah mau menikah, tiba-tiba mungkin ada orang yang tidak menikahi saya, sehingga memberikan berita yang tidak benar. Sehingga saya tiba-tiba berontak untuk tidak menikah. Karena semua sudah siapkan, akhirnya kita tetap menikah. Setelah nikah kita tetap menjalani kewajiban saya sebagai suami, dia pun bersedia untuk menjadi kewajiban sebagai istri. Tapi itu hanya 1 minggu. Nah, 1 minggu istri saya mulai berontak untuk buku pernikahan sudah disobek, perkawinan sudah tidak mau pakai lagi. Setiap malam dia pulang malam lah. Akhirnya suatu saat saya ketemukan dia sama orang lain laki-laki. Ya mungkin sudah mau selingkuh lah gitu. Setelah itu saya beri nasihat, tetapi saya malah meninggalkan saya. Sekarang sudah pergi selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan Sudah itu 3 saya bulan sudah pergi ya. sama keluarga dan sebagainya membicarakan dia baik-baik untuk supaya dia kembali ke rumah dan kita mulai dari baru
untuk dia jadi istri yang soleha sampai kita mendatangkan dari nasihat persalinan. Iya. Tapi dia tetap menolak. Nah, Iya. pertanyaan saya sebagai suami apakah saya harus tetap Sekarang sabar dan status istri pergi itu dalam rangka dia penenangan diri, dalam rangka dia berpikir ulang, atau memang dia sudah tidak lagi kembali untuk menjalinkan pernikahan lagi? sebenarnya dia berpikir ulang, cuman janjinya hanya 1 bulan, tapi nambah lagi 2 bulan. Setelah itu saya tanya lagi, tidak sanggup lagi. Akhirnya sampai datang nasihat perkawinan lagi, meminta dia untuk kembali, tapi dia tidak bisa kembali lagi atau tidak menikahi. Terus komitmen akhirnya gimana? Komitmen akhirnya istri tidak mau balik? Dia minta untuk selalu minta dicerai dari awal. Minta dicerai? Selalu minta dicerai. Iya. Nah, ini Oke. di saya apakah saya tetap bersabar untuk mempertahankan perkawinan demi perkawinan ini karena Iya, saya niatkan iya, untuk iya. ibadah, ataukah saya Betul. mengikhlaskan istri saya untuk pergi demi kebahagiaannya. Nah, ini Baik, mana Pak yang Bagus. baik bagi Iya. saya? Yang mana yang lebih baik, Ya, Ustadz? pertama bahwa memang banyak orang yang menjadi retak perkawinan hanya karena informasi yang salah. Apalagi tadi ada informasi yang nggak benar. Padahal dalam Islam ada yang namanya tabayun, jadi ada cross check. Jadi kalau ada sesuatu berita yang nggak benar harusnya di cross check. Karena itu merusakkan. Maka fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan karena itu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, lebih kejam daripada karena sesuatu yang memang tidak ada difitnah seperti itu. Bahkan nanti apalagi kalau dia tidak melakukan, yang melakukan orang lain tapi dialamatkan ke dia, itu namanya buhtan juga. Oke, buhtan itu lebih kejam, lebih ini dari sekedar fitnah. Kemudian bagaimana sekarang kalau nikahnya dengan terpaksa seperti itu, maka ide awalnya adalah bagaimana widatul ummah, bagaimana menyatukan. Nah, menyatukan ini perlu orang ketiga, bisa dengan walinya, bisa dengan siapapun yang bisa didengar oleh istri bapak. BP4 itu juga salah satu alternatif, tetapi tentu nanti usaha itu jangan buru-buru terus diputus, sudah 3 bulan, sudah 6 bulan. Kalau Semaksimal kondisinya kita, ya. seperti ini yang dipilih apa, Ustadz? Ya. Meninggalkan saja atau Enggak, melanjutkan tetap untuk diusahakan maksimal dulu, usahakan maksimal, jangan buru-buru apa-apa mau cerai. Itu karena cerai itu sebetulnya tidak boleh dilakukan kecuali kalau dia zina dan terang-terangan. Itu. Oke, jadi prinsipnya usahakan dulu ke maksimalnya, kalau sudah mentok baru dipertimbangkan 3 hal. Khairul fitini wa ma'asi wa akibati amri. Kalau itu baik untuk agama kita, baik untuk kehidupan kita, dan akibat-akibatnya dipertimbangkan masa-masa, Baik. baru policy kita ambil. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi setelah menjelang azan subuh berikut. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Bagus, Ustadz. Iya. Pak Bagus ini di fitnah ya kalau nggak salah. Ya, ya, yang Ustadz, paling penting adalah apa yang Sampai menyebabkan istri istri itu meninggalkan. tidak suka kepada itu. Karena seorang suami istri itu nikah bukan berarti terus menjadi malaikat. Pasti ada kurang dan lebihnya. Yang penting adalah kesadaran apa yang ada dalam kelemahan kita itu dipahamkan kepada istri, dipahamkan kepada suami. Kelemahan istri itu untuk ditutup suaminya, kelemahan suami untuk ditutup istrinya. Nah, kerjasama itu sangat diperlukan untuk saling terbuka, saling pengertian satu dengan yang lain. Mudah-mudahan kekurangannya Mas Bagus juga bisa dipahami oleh istri, sehingga tidak setiap ada kekurangan terus meninggalkan, ada kurang sedikit minta cerai juga tidak seperti itu. Baik, Tetap Mas Bagus. idenya kalau bisa jangan sampai cerai. Gitu, ya. Baik Mas Bagus, semoga Anda bisa bersabar terus untuk terus ini ya bisa berusaha untuk merekatkan hubungan dengan istri ya. Karena tetap idenya adalah widatul ummah, kalau bisa menyatukan, bukan untuk menceraikan. Ya. Baik, dan sudah ada penelpon lagi yang masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Bu Dian Bu Dian, di mana Bu Dian? di Surabaya. Di Iya. Surabaya. Silakan Bu Dian. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo Iya. Pak Ustaz. Halo, Ya. gimana Mbak Dian?
ini loh aku mau nanyain. Gimana? Mbak Dian. Halo. Ya, Gimana gimana? Dian? Ini loh, saya ini kan pacaran, tapi kita beda agama. Mbak Diannya sendiri agamanya Islam. 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 Hmm. Iya. Terus? Pacarku nih Kristen. Hmm. Terus kita tuh ada rencana mau nikah, tapi bingung karena kita beda agama. Pacarkunya nggak mau kalau aku tuh tetap di Islam, pengennya pindah ikut dia. Ya. Jadi Terus? harus gimana ya? Ya. Sudah berapa lama pacaran? Pacarannya 1 tahun. Satu Sudah tahun. 1 tahun. Orang tua bagaimana? Kondisinya gini, kondisinya aku lagi hamil. Oh, udah. Dengan itu apa dengan yang lain? Dengan pacar yang beda Dengan agama pacar itu ini ya, atau Mbak Dian? dengan Iya. yang lain? Ya, baik. Orang tua Iya. udah tahu, Mbak Dian? Dengan Tua kondisi belum sekarang? tahu. Belum tahu. tahu dengan kondisi sekarang. Ingin Iya. menikah, Ustadz sebenarnya, tapi gimana kan beda agama? Ya, pertama memang Islam tidak bisa menyatukan akidah di dalam perkawinan. Bahwa orang non-muslim itu baik, iya, tetapi kebaikan itu ada batasnya. Saya itu baik dengan Mas Indra, tetapi kalau istrinya Mas Indra saya pinjam semalam mesti ya nggak boleh. Dalam pengertian memang itu bukan masalah toleransi tidak toleransi, karena ini masalah yang memang dalam Islam tidak boleh menggabungkan akidah untuk perkawinan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 dijelaskan betul bahwa orang Islam tidak bisa menganut perkawinan campur beda agama. Apalagi kalau yang Islam itu adalah yang wanita. Kalau yang laki-laki Islam saja, karena dia akan memimpin keluarga, masih ada sementara ulama yang membolehkan yang kaitannya dengan ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5. Tetapi kalau kasusnya Mbak Dian seperti ini, maka jalan keluarnya adalah tetap tidak bisa dilangsungkan, kecuali pasangannya untuk mau bersahadah untuk masuk Islam. Karena nikah itu bukan hanya menyatukan fisik, bukan hanya kontrak seksual, tetapi juga bagaimana menyatukan hati. Kedua juga karena itu juga menyatukan keluarga, akan lebih baik kalau sharing dengan keluarga. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kita mengambil jalan pintas, begitu nggak ada yang nggak mau dilangsungkan nikah, terus itu dilangsungkan dengan aborsi. Enggak, tetap kehamilannya dilanjutkan. Kalau nanti memang nggak ada bapaknya, nggak ada itu, maka bisa diserahkan kepada ahlinya dalam pengertian, nanti bisa mungkin kalau kita nggak mampu merawat, bisa jangan sampai dosa ditutup dengan dosa. Sudah misalnya hamil, nggak ada yang nikahi, terus diaborsi, itu berarti dosa ditutup dengan dosa. Jadi harus didiskusikan juga dengan keluarga, dengan ya, Ustadz, keluarga, ya, kondisi karena itu seperti ini. masalahnya bukan hanya masalah bagaimana dia nggak jadi nikah misalnya itu, tapi tetap diusahakan supaya yang menghamili tadi itu dilangsungkan untuk menikahinya dengan cara bagaimana dia masuk ke Islam. Karena supaya nikah kita bukan hanya nikah lahir tapi nikah batin. Karena tidak mungkin orang menyatukan batin itu kalau akidahnya beda. Kalau kondisinya jadi seperti ini, Ustadz, misalnya pacarnya nggak mau masuk ke agama Islam dan si perempuannya juga nggak mau nikah dengan orang yang beda agama. Kondisi seperti itu apa yang harus dilakukan oleh si perempuan yang sedang hamil? Ya tetap dilangsungkan, nggak masalah. Tetap dilangsungkan dan itu kan bayi nggak salah apa-apa. Jangan sampai kita dosa ditutup dengan dosa. Jadi tetap dibesarkan Iya, anaknya iya, aja. iya. Ya sudah ada lagi penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Hamba Allah. Iya. Oh, hamba Allah. Di mana Ibu hamba Allah? Riau. Di Riau. Riau. Silakan Ibu curhatnya. Ini Ustaz mau tanya, Iya. suami menceraikan karena beralasan ingin punya anak. Sementara saya sendiri tidak majur, hasil labor dari suami itu punya kelemahan. Sudah tes lab laboratorium Sudah atau dua-duanya, bahkan bukan hanya satu rumah sakit, beberapa rumah sakit mengatakan hal yang sama. Kalau alasan dari suami ingin menceraikan Ibu, padahal Karena- tes labnya seperti itu hasilnya? Karena dia tidak mengakui, tetap ingin mengatakan itu tidak. Terus Alasannya akhirnya saya ingin anak, darah daging saya, dia bilang begitu. dengan nikah itu dapat anak juga? Tidak.
Tidak juga, berarti tidak terbukti ya. Ya, saya menikah selama 13 tahun, tidak punya anak, terus dia meminta cerai, karena alasan tidak punya anak tadi. Dan PA mengabulkan. Jadi saya rasa kayaknya tempat saya minta pertolongan di PA itu sama sekali tidak dapat pertolongan. Yang ingin ditanyakan Yang kepada Ustadz sekarang yang Wijayanto, jadi Ibu. masalah, Masih ganjalan sama saya. Apakah di Islam memang begitu Iya. mudah untuk menceraikan? Ya. Baik, Ibu hamba Allah, Ya. coba dijawab ya. Gimana Jelas Ustadz? itu bukan cara Islam. Cara Islam tidak memudahkan untuk perceraian. Pernikahan itu dibuka lebar-lebar, perceraian ditutup rapat-rapat. Nikah itu dimudahkan sampai orang kalau nggak punya uang pun bisa nikah, walau dengan khotamimul hadid, walau dari cincin besi. Jadi aku nikahi kamu dengan mas kawin sekrup gitu aja boleh, harus cincin besi aja kan boleh. Itu dalam bahasa vulgarnya ya. Tetapi tentu ya enggak seperti itu. Yang kedua, cerai itu ditutup rapat-rapat. Jangan sampai hanya alasan tertentu untuk untuk melegitimasi anak, perceraian. Bahwa nikah untuk cari anak betul, tetapi bukan alasan kalau itu sudah terbukti secara ilmiah bahwa yang mandul seorang suami itu tidak bisa untuk alasan itu. Itu walaupun juga bukan alasan untuk seorang istri karena suaminya mandul terus dia nikah lagi kan juga itu. Tetapi kalau memang ada alasan yang bisa dikuatkan, cerai itu memang boleh. Tapi tujuan nikah bukan hanya sekedar karena dia tidak punya anak saja. Jangan-jangan ini tanya dulu pada hatinya. Niatannya untuk nikah lagi itu jangan-jangan bukan karena anak, karena memang dia ada niatan-niatan yang salah. Nikah itu adalah niatnya untuk ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup, mati, nikah untuk ibadah. Maka tolong ditanyakan pada hatinya, kepada mudah-mudahan suami ibu mendengar, pernikahan itu adalah untuk mewujudkan bagaimana ibadah kita kepada Allah. Baik Ustadz Wijayanto, kita tahan dulu. Ibu Dian juga Anda jangan kemana-mana dulu. Kami akan kembali dan membahas permasalahan Anda setelah yang berikut ini. Kembali dalam Curhat bareng Ustadz, di segmen sebelumnya sudah ada Ibu Dian di Surabaya yang menanyakan masalah diceraikan oleh suami karena selama pernikahan tidak punya anak. Sementara sudah tes lab, suami sendiri yang spermanya kurang bagus kalau kata hasil tes labnya. Mengingkari sesuatu realitas itu juga nggak benar. Itu namanya sudah mengingkari hatinya. Berarti ada niatan yang berbeda. Saya tidak ingin memberi justifikasi atau memberi adjustment kepada suami ibu. Tetapi sekali lagi niat untuk nikah adalah untuk ibadah. Maka harus dipertimbangkan bagaimana menyakiti orang lain. Itu juga bagian dari tidak membuat ibadah kita menjadi sempurna. Karena kita juga tidak ingin menyakiti satu dengan yang lain, maka istri yang sudah menemani selama 13 tahun tidak salah apa-apa sebetulnya nikah nggak punya anak. Rasulullah sendiri dari pernikahannya yang punya anak hanya dengan Siti Khadijah. Dengan Aisyah radhiyallahu anha, dengan Ummu Sulaim, dengan siapapun juga tidak punya anak Rasulullah. Dan tetap Ustadz, bukan bahagia. Ibu Dian di Surabaya, Ibu hamba Allah. Anda masih di sana, Ibu? Iya masih. Masih di sana, Ibu? Jadi sebetulnya nggak ada salah apa-apa, orang nikah nggak punya anak itu. Yang penting tidak menolak atau tidak membenci anak. Nah, jadi pahamkan kepada suami ibu, tentu tidak dari ibu sendiri, karena kalau dari ibu jadi perang mulut nanti. Jadi kondisinya sudah bercerai ya, Ibu? Sudah, Pak Ustadz. Oh, sudah cerai? Iya, sudah. Sudah nikah lagi? Selama setahun, kemudian suami sudah menikah lagi, ternyata dia juga tidak punya Nggak punya anak, ya. Terus sekarang ingin kembali ke saya. Tapi apakah baik untuk saya ke depannya, Pak Ustadz? Ya, nggak apa-apa, Sudah Bu. dicerai, dibalik lagi gitu. Nggak gimana, apa-apa Ustadz? kalau itu memang menjadi kebaikan secara agama, secara fitnah-fitnah yang muncul, nggak ada masalah. Sebetulnya orang itu namanya tolak masih tolak raj'i. Tolak raj'i itu rak yang bisa kembali. Kecuali kalau talaknya sudah 3 kali. Kalau talaknya sudah 3 kali, maka mengharuskan ibu harus sudah nikah lagi
dengan orang lain baru Baru boleh bisa kembali balik. dengan Nah, suami. tapi kalau dalam konteks seperti itu nggak apa-apa. Nah, tentu dipertimbangkan lagi. Sekali lagi Ibu dipertimbangkan apakah dengan kembalinya itu baik secara agama, baik secara kehidupan dunia dan akibat-akibatnya. Yang lebih tahu tentang kasus ini adalah Ibu sendiri. Ibu hamba Allah Nah. sendiri, apakah Anda kira-kira Merasa ikhlas bagaimana dan- pertimbangannya itu? Gimana? Saya pertimbangan karena kami punya anak angkat, Oh, oke, baik. sudah punya anak angkat sudah 5 tahun. Sudah Jadi 5 saya tahun. merasa dia butuh juga figur Iya. orang ayah. Tapi dengan antara hubungan dengan suami, Ibu sendiri merasa ikhlas atau merasa keberatan? Sudah dicerai kemudian minta kembali lagi? Nah, sebenarnya saya sih antara ikhlas sama nggak ikhlas karena Iya. pernah menyakiti begitu. Iya, Tapi karena memang. mengingat anak. Masih ada Ya rasa sudah, sakit ya, Ibu, ya? itulah karena itu juga salah satu solusi Ibu. Jadi kalau memang nggak punya anak bisa saja ngangkat anak dengan adopsi anak. Rasulullah sendiri itu termasuk abul yatama, bapaknya orang-orang yatim karena banyak seperti Anas bin Malik itu juga ikut Rasulullah sejak umur 9 tahun. Artinya bertahun-tahun ikut Rasulullah. Jadi Ibu kalau dipertimbangkan itu menjadi baik, apalagi pertimbangan anak rujuk kembali itu baik, nggak ada masalah. Nggak ada Jadi masalah. silahkan saja. Tetapi ini kasuistik, jadi dilihat dipertimbangkan betul. Kira-kira dengan baliknya itu apakah baik untuk agama, baik untuk kehidupan dan seterusnya. Lebih banyak baiknya Iya. atau tidaknya gitu ya Ustaz? Iya, jadi pertimbangannya? ditimbang-timbang sendiri karena tetap hidup ini kan bagaimana kebaikan dan keberkahan dunia dan akhirat. Kalau itu dipertimbangkan baik, rujuk itu jalan yang terbaik. Baik Ibu hamba Allah di Riau, terima kasih atas pertanyaan Anda, luar biasa, sangat menginspirasi kita semua karena banyak sekali nih Ustadz yang Iya. mempunyai permasalahan seperti Iya. ini. Dan pemirsa di rumah, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda atas partisipasinya. Ustadz Wijayanto, terima kasih. Sama-sama. Kembali lagi ya Insya Allah, Ustadz ya, ya, insya Allah insya untuk mendengarkan Allah. curhat dari Besok pemirsa pagi, di insya rumah. Allah, ya. Insya Allah besok pagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana dulu, masih ada topik pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.